Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya dalam majelis ilmu di dalam rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dinamakan dengan ilmu. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala hadatsana wa ma siwahuma illa waswasus syaitan. Yang namanya ilmu itu adalah qala Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qaulu hadatsana, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dengan lafaz hadatsana, akhbarana, anba'ana, wa ma siwahuma illa waswasus syaitan. Selain keduanya hanyalah bisikan syaitan. Ma'asyiral muslimin azallahu yakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab kecil, ya, yaitu pembuka pintu-pintu kebaikan, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, ya. Yang judul aslinya adalah Kaifa takunu miftahan lil khair. Ya, Kaifa takunu miftahan lil khair. Ini judul asli. Nah, di sini terdapat 16 amalan pembuka pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat. Akan tetapi nanti kita sebagiannya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja, karena kalau menghabiskan satu kitab ini saya kira sampai siang tidak cukup, ya. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa yakum. Halaman 3, Ibnu Majah telah meriwayatkan dalam As-Sunan
Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan juga perawi lain hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair fatuba liman ja'ala Allahu miftahal khairi ala yadayhi wa wailul liman ja'ala Allahu miftahal syarri ala yadayhi. Sungguh di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dan sungguh di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu keburukan, ada yang menjadi penutup pintu kebaikan. Nah, ini secara garis besar Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala membagi manusia terhadap kebaikan ini menjadi dua. Karena pada dasarnya ada juga yang membuka kebaikan dan ada juga yang membuka keburukan. Ada yang menutup keburukan, juga ada yang menutup kebaikan juga. Gitu. Ada juga yang belas, yang enggak buka, yang enggak nutup. Iya. Tetapi secara garis besar, secara umum niku sesuai sabda Nabi SAW. Nah, hadis niki sebagai penyemangat kita untuk menjadi orang yang paling utama, yaitu orang yang pertama tadi, pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Maka berbahagialah orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan. Sangat harus bahagia, karena Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang penuh dengan kebaikan. Ya. Dan celakalah orang yang Allah jadikan pembuka pintu keburukan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Ibnu Abi Asim, Al-Imam Al-Baihaqi, dan derajat hadis ini hasan. Ya, berarti tidak sampai kepada sahih. Ya. Dan hadis-hadis pembuka kebaikan sangat banyak sekali. Ya, mulai dari halaman 5 sampai 9. Ya. Itu sampai 8. Kemudian kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Karena memang kehidupan kita ini berjalan dengan takdir Allah. Ya. Ketahuilah bahwa Al-Fattah, Zat yang maha memutuskan segala perkara. Di antara nama Allah itu adalah Al-Fattah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Jalla Azza wa Jalla, Dia adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Keputusan di sini maksudnya adalah terhadap takdir kita. Apakah takdir kita itu baik atau tidak? Maka karena ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disyariatkan untuk berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Al-Fattah adalah salah satu nama Allah. Setiap muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nama-namanya yang terbaik, yaitu Asmaul Husna, di antaranya yaitu Al-Fattah, wajib mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya dengan menyebut nama-namanya semata-mata untuk mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, falillahi walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Dan Allah mempunyai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Ya. 99 nama Allah itu semuanya baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menetapkan nama 99 itu ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Artinya menggunakan Asmaul Husna ini dalam berdoa. Ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni, dan seterusnya. Ya. Berdoa atau memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan menyebut namanya, yaitu pada lafaz hadisnya fad'uhu biha, sebagaimana yang Allah telah perintahkan, mencakup dua makna. Yang pertama, doa bermakna ibadah, karena memang doa itu adalah ibadah. Ya. Doa itu adalah ibadah. Maka ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa bermakna meminta, karena kita adalah hamba Allah yang lemah. Ya, kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikan segala sesuatu yang kita minta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa. Makanya Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka padanya. Kenapa demikian? Seakan-akan dia itu tidak butuh Allah. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Padahal Allahus Samad. Allah itu adalah zat untuk meminta segala sesuatu hajat kita. Betapa banyak orang yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, karena dia meminta kepada Allah. Pedagang minta diberkahi dagangannya, dilancarkan dagangannya, dijauhkan dari perkara riba. Guru dijauhkan dari korupsi waktu, mengajar tidak benar. Dan itu doanya ada semuanya. Ya. Yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun doa dalam arti ibadah berarti memahami nama-nama Allah, mengetahui kandungannya, menetapkan sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut, termasuk mempraktikkan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya sesuai makna yang menjadi konsekuensi keimanan tersebut terhadap nama Allah tersebut. Ya. Nah, ini di dalam doa-doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, contohnya Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya. Kemudian firman Allah, qul la yajma'u bainana thumma Rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Nah. Kemudian halaman 13, nama Allah Al-Fattah ini menunjukkan penetapan sifat pembukaan Allah. Allah membuka segala sesuatu, ya, sesuai dengan nama Allah. Dan tentu saja ini adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya yang agung ini mempunyai beberapa makna yang oleh para ulama sifat ini disebut sebagai konsekuensi dari nama Al-Fattah. Maknanya yang pertama, Allah memberi keputusan di antara para hambanya dengan syariatnya. Makanya di syariatnya nopo salat istikharah. Nah, kalau panjenengan iki gadah sebuah pilihan dari sesuatu, niku di antara untuk mendapatkan jawaban yang meyakinkan itu wasilah inggih punika salat istikharah. Yang kedua, Allah memberi keputusan di antara para hambanya dengan ganjarannya, dengan pahalanya. Ya. Ada yang beramal justru gak dapat pahala karena gak ikhlas. Ada yang beramal dia mendapatkan pahala karena
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah memberi keputusan di antara hambanya dengan hukumnya yang bersifat qadar, yaitu takdir. Apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah takdir yang baik. Ya, takdir yang baik. Ya. Nah, ini yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pembuka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halaman 18. Jadi poin-poin pentingnya mawon nggih. Mengesahkan Allah dan ikhlas dalam beragama. Ya. Ikhlas niki syarat utama daripada beribadah. Ya. Salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, ngaji ngeten niki harus ikhlas karena Allah. Tidak mengharap apapun kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kunci-kunci kebaikan yang termulia dan agung secara mutlak adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala serta ikhlas dalam beragama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang muslim ikhlas, ya. Ketika menjalankan sholat juga ikhlas. Ketika mencari penghidupan untuk anak dan istri ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid merupakan kunci segala kebaikan dan tauhid adalah kunci surga. Ya. Makanya rukun Islam niku pertama kalinya napa? Syahadat. Amargi punapa yang namanya syahadat itu membawahi seluruh yang rukun 4 itu. Terus nak dipun gambarke niku syahadat niku pondasi yang pertama bawah. Tapi dia nomor 1. Kemudian sholat dan seterusnya itu di atasnya. Nah, kalau seumpama syahadat nitik kropos, maka apa yang terjadi? Ya rukun-rukun yang lain akan hancur. Rukun-rukun yang lain akan hancur. Tidak diterima. Maka harus dikuatkan dulu pondasinya. Sama kayak kita sedang membangun musola ini misalkan. Membangun musola, membangun rumah, maka pondasinya kedah kiat, harus kuat. Ya. Belum juga sampai atap, tahu-tahu sudah ambrol. Berarti niku pondasinya enggak kuat, jelas niku. Telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Bazzar rahimahullah dalam musnadnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah." Kunci surga adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadah selain Allah. Mulane kula panjenengan kan kadang nak ten desa niki kan tasih kedah mirengke napa pujian. Napa niku? Kunci surga napa? La ilaha illallah. Miftahul jannah. Ngoten niku. Miftahul jannah inggih punika la ilaha illallah. Nah, saumpamane sing disuwun niku inggih punika surgane Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya nomor 2660. Dia berkata, perawi Syahar bin Hausyab tidak mendengar hadis ini dari Mu'adz bin Jabal. Sanad hadis ini banyak mendapat sorotan dari para ulama, namun maknanya benar dan sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Betapa banyak hadis ini secara sanad tidak sahih, tapi maknanya benar. Contoh, sumu fatahsihhu, berpuasalah niscaya kalian sehat. Nikah hadis secara riwayat, secara sanad ini dhaif, lemah.
tapi secara makna benar. Makanya semakin seorang berpuasa, dia akan semakin sehat. Di Amerika sana itu wonten sebuah klinik, ada sebuah rumah sakit. Di antara bentuk pengobatannya adalah puasa. Ada puasa. Dia. Di sebaliknya juga orang yang gemuk, kalau nggak banyak gerak, penyakit tok. Sarang penyakit. Terlebih lagi kalau nggak banyak gerak, gitu. Makanya sangat sedikit dan amat sangat sedikit sekali para ulama itu gendut. Sangat sedikit sekali. Di antaranya siapa? Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, murid sekaligus sahabatnya Al-Imam Abu Hanifah. Dan banyak lagi yang lainnya. Tidak terlalu banyak. Kebanyakan mereka itu tirakat, kurus supaya cerdas. Makanya seharusnya orang kurus itu banyak yang cerdas, seharusnya begitu. Gitu. Bukan berarti mencela yang banyak makan ya. Kalau banyak makan tapi males. Nah, kenapa orang gemuk yang bagaimana yang dicela? Yaitu gemuk yang dia tidak semangat untuk ibadah. Kalau gemuk semangat ibadah tidak tercela karena ada ilahnya. Dalam ilmu ushul fikih atau qawaid fikih ada istilahnya illah. Illah itu sebab. Seperti son horeg. Apa yang diharamkan oleh dalam son horeg? Horegnya itu loh. Sonnya sih enggak, kita juga makan gitu loh. Nah, inilah yang disebut dengan illah. Sebabnya apa kok diharamkan? Makanya dalam istilah qawaid fikih itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Nah, itu. Hukum itu akan berputar dikarenakan sebab ada atau tidaknya sebab tersebut. Contoh jenengan ngombe kopi 1 gelas mabuk, berarti jenengan itu boten pareng ngunjuk kopi amargi punapa mabuk. Nah, seperti itulah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Kalau tidak ada illah ini, ya hukumnya mubah. Tapi kalau ada illahnya ini, sebabnya ini, ya jadinya haram. Makanya yang masalahnya ilmu tidak dibantah dengan ilmu, jadinya seperti itu. Ya. Hadis ini juga memiliki banyak riwayat penguat atau syawahid dan dalil-dalil dalam sunnah Nabi SAW, ya. Namun tidak diperpanjang oleh beliau. Nah, ada sebagian hadis niku dhaif. Napa niku dhaif? Lemah. Sebabnya napa? Sanate lemah. Salah satu, salah dua dari rangkaian sanad niku. Satu saja yang dikatakan dhaif oleh sebagian para ulama, maka hadis itu dhaif. Akan tetapi wonten ingkang penguat yang dalam istilahnya syawahid atau syahid. Sehingga hadis niku yang awale niku dhaif, ada syawahidnya dadose kuat. Makanya ada yang namanya sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Nah, jadi miftahul jannah ini adalah syahadatu alla ilaha illallah. Jadi mengesahkan Allah dan ikhlas dalam beragama ini merupakan pintu kebaikan bagi seorang muslim. Adapun yang paling jelas di antara dalil yang menguatkan hadis tersebut di atas, yaitu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddahu fayublighul wudu'a
aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Tidaklah seorang dari kalian berwudu kemudian ia meratakan air wudunya atau menyempurnakan wudunya, ya, yang rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya. Lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Hadis ini riwayat Muslim, jadi sahih. Ya, jadi tauhid itu merupakan kunci, ya, bagi seorang muslim yang melaksanakan daripada apa? Ibadah-ibadah tersebut. Maka kuncinya adalah tauhid. Ya. Kemudian halaman 23 Al-Bukhari, dua-dua ya, Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis dalam As-Sahih, ya. Wahab bin Munabbih, seorang ulama generasi tabi'in, bahwa dia pernah ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Qala bala, walakin laysa miftahun illa lahu asnanun, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futihalaka wa illa lam yuftah laka. Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Dia menjawab iya, tetapi tidaklah disebut kunci kecuali jika memiliki gerigi-geriginya. Jika kamu datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi, pintu itu akan terbuka. Namun jika tidak, maka pintu itu tidak akan terbuka untukmu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dalam kitab Al-Janaiz. Bab barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 132. Jadi cara membaca, kalau ada referensi semacam itu berarti cara membacanya adalah nanti kalau punya kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari kan paling sedikit itu 16 jilid. Ya, 16 jilid, paling banyak itu 19 jilid. Ya, ada juga mungkin 21. Nah, kalau tulisannya seperti itu berarti nomor ini jilid ketiga halaman 132. Ngoten, wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan secara mausul. Mausul niku tersambung, ya. Oleh Al-Bukhari dalam kitabnya, ya, At-Tarikh, oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dari jalur Muhammad bin Sa'id bin Rummanah, dia berkata, ayahku telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, lalu Wahab menyebutkan hadis tersebut secara lengkap. Nah, inilah yang namanya sanad. Nah, kemudian halaman 28. Jadi poin-poinnya saja ya, Pak. Ya, insyaallah bermanfaat. Pembahasan yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu niku ada dua, ya. Ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat niku ilmu yang diamalkan walaupun sedikit, ya. Karena yang namanya seorang dikatakan berilmu itu tidak harus banyak ilmu. Maka dikatakan al-ulama'u dzul ilmi wal amal, yang mempunyai ilmu dan beramal dengan ilmunya. Ketika kita ngaji, dapat ilmu ini pada bab ini, kita amalkan. Iya. Makanya para ulama mengatakan iqtida'ul ilmi al-amal. Yang namanya ilmu itu membutuhkan amal. Bahkan litathbitil ilmi al-amal, untuk mengokohkan ilmu itu dengan amal. Ya.
Ya. Makanya ilmu itu akan semakin kokoh dengan apa? Dengan amal. Ya. Nah, apabila seorang tidak menuntut, dia menuntut ilmu itu, hadir di majelis ilmu bertahun-tahun lamanya, duduk berjam-jam, tapi kalau nggak ada niat untuk mengamalkan, ilmu itu nggak masuk. Ya. Makanya ilmu yang bermanfaat adalah bermanfaat untuk dirinya sendiri, yaitu untuk diamalkan dan untuk orang lain. Orang yang ilmu yang tidak bermanfaat kebalikan dari itu. Jadi ilmu itu hanya menghiasi tok. Ibarat kata kita pewakeh neng lemari, neng omah tapi ora tau diwaca. Atau punya barang-barang mewah. Alhamdulillah mewah semuanya. Mepet sawah. Enak loh mepet sawah nih. Apalagi kalau rumahnya betul-betul mepet sawah dan sawahnya itu milik dia. Oh, cocok ya. Iya. Terus kemudian cuman hanya untuk apa? Pajangan dong. Yaitu nggak bermanfaat gitu loh. Nggak bermanfaat. Apalagi ilmu. Nah, ketika seorang ketika seorang diberikan ilmu oleh Allah, maka dia akan bisa menjadi pembuka bagi ilmu-ilmu yang lain. Akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang lain yang ingin mengerti, memahami ilmu agama. Makanya dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tanpa wasilah guruku Allah, aku tidak akan tahu Allah. Gitu. Nah, contohnya konkret sekarang kalau panjenengan niki ten majelis ilmu ini. Ketika saya menjelaskan tentang sesuatu pembuka ilmu ini, bahasa Arab itu adalah pembuka seluruh ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang kita ketahui itu semuanya berbahasa Arab. Bahkan itu lebih orisinal lagi kalau ditulis dengan Arab. Amargi pun antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya itu tidak ada bandingannya. Ya. Kalau bahasa Inggris tensesnya itu mentok tuh 16 sampai 18 tenses. Kalau bahasa Arab ratusan. Al-Imam Sibawai namanya Amr ibnu Qanbar, orang Persia. Sibawai itu aslinya napa niku gelar. Ya, aslinya gelar. Sibawai itu maknanya adalah yang suka membawa apel. Sibawai itu. Ini kosakata Persia. Sanes kosakata Arab. Nah, Al-Imam Sibawai itu menulis kitab tentang nahwu itu ada 6 jilid. Tapi saking bingungnya beliau mau memberi nama apa pada kitabnya, akhirnya dinamakan Alkitab. Nah, Alkitab niku maknanya napa? Al-jam'u wadh-dhammu, mengumpulkan. Ya. Al-dhammu wal jam' mengumpulkan. Jadi terkumpul di situ napa? Ilmu-ilmu tentang bahasa Arab. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu adalah asas agar menjadi pembuka pintu kebaikan. Setiap hamba harus berilmu. Makanya ketika seorang itu diberikan ilmu, maka dia bisa membuka banyak sekali kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi-Nya SAW di dalam Al-Quran. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang difahamkan dalam agamanya, ya, nah itu merupakan bentuk karunia Allah kepada. Ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah terhadap dirinya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Makanya orang yang paling banyak mengerti tentang kebaikan dalam agama itu yang paling faham terhadap agamanya. Kebalikannya begitu.
Orang yang tidak ditakdirkan untuk mengetahui kebaikan yang banyak, yaitu orang yang tidak difahamkan dalam agama. Ya. Orang yang tidak berilmu, bagaimana mungkin ia bisa membedakan mana pintu kebaikan dan mana pintu keburukan? Ya. Bagaimana membedakan antara sunnah dan bid'ah? Bagaimana membedakan antara petunjuk dan kesesatan? Bagaimana ia menjaga diri dari kebatilan sedangkan ia tidak memiliki ilmunya? Ya. Bagaimana bisa menjauhi sesuatu orang itu, orang yang tidak mengetahui cara menjauhinya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Nah, disinilah syahidnya adalah kata basirah. Basirah niku adalah apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Orang yang berdakwah itu harus punya ilmu. Seorang guru itu kalau pengen ngajar itu punya ilmu. Sederhana, sangat sederhana, tapi itulah kebenaran. Seorang yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, bagaimana ia dapat membedakan antara hak dan batil, antara kesesatan dan petunjuk? Halaman 31 disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man ghada yatlubu ilman yata'allamahu fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah." Siapa yang pagi-pagi keluar jam 8 masih pagi nopo sampai siang? Alhamdulillah para jamaah sekalian, kula panjenengan angsal napa istilahnya? Bebungah napa? Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara lafaz, siapa yang pagi-pagi keluar tujuannya apa? Yaitu mencari ilmu, bukan mencari duit. Emang ada di mushola duit? Emang ada di masjid itu duit banyak? Makanya orang-orang yang tidak berhak untuk mengurus masjid dan mushola itu, kalau duitnya banyak pasti akan jadi rebutan. Gitu. Padahal itu adalah uangnya kaum muslimin untuk kemakmuran daripada masjid atau musola. Jangan diambil, nggak boleh. Jadi salah satu masjid di Jakarta niku kula nate Jumatan tembriku, ya khutbah tembriku. Sebelum khutbah biasanya ada laporan. Ya. Ternyata di situ ada kata operasional 1 juta dalam 1 minggu. Ternyata operasional 1 minggu itu adalah untuk yang ngurusin itu. Subhanallah, ini khianat ini. Ini khianat, tidak boleh. 1 juta loh, antum bayangin. Lah datang kota Jakarta mawon itu 1 juta itu banyak, apa monen nih jengger. Iya. Nah ini bebungah para jamaah sekalian dari Nabi SAW. Siapa yang pagi-paginya keluar untuk mencari ilmu yang wajib dipelajarinya, maka niscaya dengan ilmunya Allah bukakan baginya 1 pintu ke surga. Hadis ini sanadnya dhaif, ya, tapi ada syawahid. Itu tadi sampun kula jelaskan napa niku syawahid, ya. Jadi para jamaah sekalian, yang namanya ilmu itu adalah pembuka kebaikan yang banyak sekali, ya. Nah, halaman 37. Ya. Jadi kebaikan itu tidaklah akan dapat diraih kecuali oleh orang yang mengetahui kebaikan dan mengetahui ilmunya, mengetahui kebenaran dan mengetahui sunnah. Ya. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulima fawatiha al-khairi wa khawatimahu wa jawami'ahu." Sesungguhnya Rasulullah SAW telah diajarkan pembuka pintu kebaikan maupun penutupnya dan juga kumpulan kebaikan.
Jika Anda mau menjadi pembuka pintu kebaikan, pelajarilah fawatihal khairi wa khawatimahu wa jawami'ahu, yang kesemuanya itu terhimpun di dalam perkataan Imamul Khair, panutan seluruh makhluk, yaitu Muhammad bin Abdillah. Jadi poin utama yang ketiga niki inggih punika bahwasanya ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i itu adalah pembuka pintu kebaikan. Nah, pintu kebaikan ini adalah sesuai dengan standarnya siapa? Standarnya apa? Standarnya syariat, yaitu standar dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang keempat, halaman 38, yaitu menjaga perkara fardu dan wajib. Ya, fardu dan wajib. Kadang fardu niku sama, kadang beda. Makanya antara rukun dan wajib itu benteng beda. Ya. Kalau sama, maka tidak akan ada yang namanya fardu. Ya. Perhatian dan pengamalan kepada perkara fardu dan kewajiban dalam agama, serta ijtihad dan upaya terhadapnya, semua itu akan membukakan pintu kebaikan. Selama tidak ragu, tidak takut, dan tidak hanya berpangku tangan. Begitu banyak dalil yang menunjukkan atas kebenaran pernyataan ini. Di antaranya adalah di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ummu Salamah. Ya, jadi kalau panggilan yang didahului oleh Abu atau Ummu niki termasuk sunnah Nabi ya pada jamaah nggih. Tapi sebenarnya ini kan dalam syariat disebut dengan kunyah atau kunyah. Sebenarnya masyarakat kita itu sudah mengenal ini, kunyah ini, tapi belum tahu istilah kunyah ini. Barangkali kita pernah mendengar seorang ketika menyebutkan bapaknya seseorang dengan maknya seseorang dengan apa? Maknya fulan tuh bapaknya fulan. Ya. Itu kunyah itu. Cuman belum tahu, masyarakat kita belum tahu kalau itu kunyah. Ya. Makanya al-kunyatu ismun mabdu'atun bi abi wa ummi wa ibni wa binti. Kunyah itu adalah nama yang didahului dengan abu, ummu, ibnu dan bintu. Nah, ini sunnah Nabi. Cuman ketika ditanya, jangan menggunakan nama kunyah. Nama antum apa? Abu Abdillah. Itu bukan nama itu. Nama asli antum tuh sopo. Gitu. Iya. Kalau ditanya nama itu pasti nama asli, bukan nama kunyah. Iya. Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, dia berkata, suatu malam Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, lalu beliau membaca la ilaha illallah. Jadi di antara sunnah Nabi SAW dan petunjuk beliau adalah ketika bangun tidur dari malam hari, ya, membaca ini. Ya. Sementara disebutkan dalam satu riwayat Nabi membaca subhanallah. Lalu beliau bersabda, "Madza anzalallahu hadhihi al-lailata minal fitan, madza fatahallahu hadhihi al-lailata minal khazain." Fitnah-fitnah apa yang diturunkan Allah di malam ini? Gudang-gudang kebaikan apa yang telah dibukakan Allah di malam ini? Hadis riwayat Bukhari. Nah, riwayat Bukhari ini ternyata banyak diulang pada beberapa tempat, yaitu hadis nomor 115, 1126, 3599, 5844, 6218 dan 7069. Berarti hadis ini nanti jenengan nyari di dalam Sahih Bukhari pada nomor-nomor ini menunjukkan akan keluasan ilmu Imam Bukhari.
dan mazhabnya beliau nggih tasih ada. Kalau jenengan mempelajari, membaca kitab-kitab Sahih Bukhari, misalkan Sahih Bukhari itu sendiri, jenengan sedang mempelajari mazhabnya Imam Bukhari. Jadi mazhab itu tidak sekedar empat. Imam Muslim, Sahih Muslim itu juga termasuk daripada mazhabnya. Nanti antum akan mendapati perbedaan pendapat antara Imam Bukhari dengan 4 imam mazhab. Gitu. Amatilah wahai pembaca yang budiman, terdapat kalimat fitnah-fitnah telah turun dan kalimat pintu-pintu gudang kebaikan telah dibuka. Kemana arah petunjuk yang disampaikan Rasulullah SAW ini? Sabda Nabi, man yuqidhu sawahiba al-hujarat yusallina. Siapa yang mau membangunkan para penghuni kamar, yaitu maksudnya istri, agar mereka salat, ya, Anda pasti selamat dari fitnah dan ingin menelusuri jalan serta pintu kebaikan dan kuncinya. Semua itu ada dalam sholat. Ya. Di antara doa Nabi SAW yang senantiasa beliau amalkan, yaitu ketika masuk masjid atau masuk musola. Kan di situ wonten lafate napa? Iftah, bukalah. Contohnya napa niku? Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dalam riwayat yang lain, iftah li abwaaba fadlik. Bahkan ketika masuk masjid saja niku nggih wonten napa doa nih. Dan doa niku adalah doa kebaikan, ya. Mendatangi tempat-tempat sholat lalu melaksanakannya secara berjamaah adalah pembuka pintu-pintu rahmat Allah. Makanya judulnya napa? Menjaga perkara fardu dan wajib. Dan mengerjakan sholat secara sempurna merupakan pembuka pintu-pintu rezeki. Maka kalau sholat niku dipun laksanakan dengan sempurna, rukunnya, wajibnya dan sunnahnya, sholatnya apik banget. Itu diantara adalah jalan supaya pintu-pintu rezeki niku napa? Lancar. Jadi nak kalau panjenengan niku pengen rezekine lancar, inggih punika salah sawijine napa? Salate ingkang sempurna. Salate ingkang sempurna, rukune, wajibe dan lain sebagainya. Nggih. Bagaimana mungkin pintu kebaikan ini terbuka bagi orang yang meninggalkan salat dan merasa berat untuk mengerjakannya? Nah, bagaimana dengan membaca surat Al-Waqiah para jamaah sekalian? Membuka pintu rezeki. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang kalau membaca ini dan itu akan dilancarkan rezekinya, itu hadisnya semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Ya. Karena pada dasarnya Al-Quran niku para jamaah sekalian, faedahnya nggih punika napa? Diwaca, tingaos, dipelajari, ditadaburi, nggih, dipahami, diamalkan, terus diajarkan niku. Nggih. Nah mangke nak sampamane sing diwaca surat Al-Waqiah tok. Akhirnya satu mushaf itu gak dibaca kecuali napa? Al-Waqiah. Ya, makanya napa hadis-hadis yang berbicara tentang itu semuanya dhaif ya. Nggih. Artinya bahwasanya apa? Menjaga daripada fardu, ya. Menjaga fardu dan kewajiban itu merupakan pintu, ya, merupakan kunci untuk membuka daripada pintu-pintu kebaikan. Ya. Artinya apa? Ketika seorang niku betul-betul memperhatikan kewajiban dia, maka ketika dia pada yang sunnah-sunnah itu, dia tidak akan melalaikan. Kenapa? Karena yang wajib dan yang fardu saja diperhatikan, apalagi yang sunnah. Gitu.
Nah, kalau seorang itu menyepelekan perkara yang fardu dan menyepelekan perkara yang wajib, pasti dia juga akan menyepelekan yang sunnah. Gitu. Maka mana yang lebih didahulukan? Tentu saja inggih punika sing fardu lan sing wajib. Ya. Makanya yang namanya meninggalkan sholat itu sebagian ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Apalagi sampai napa niku mengingkari kewajiban sholat. Oh, bahaya tenan niku. Nah, kemudian halaman 47 ke pembahasan yang kelima. Selain menjaga perkara-perkara fardu yang wajib dan yang wajib, sarana lain yang bisa menjadikan kita pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, yaitu berusaha keras supaya tidak terjerumus ke dalam dosa. Nah, disinilah para jemaah sekalian, pentingnya kita mengetahui sebuah kemaksiatan, keburukan dan dosa. Makanya dikatakan apa? Araftu syarra la lisyarri bal litawaqi. Aku memahami sebuah keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, melainkan apa? Untuk menjauhkan diriku dari keburukan tersebut. Serta menjauhi sumber-sumber kemaksiatan dan perkara yang diharamkan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari An-Nawas ibnu Sam'an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha daraba mathalan siratan mustaqiman ala janbatai sirati abwabun ala wa ala al-abwabi suturun murkhatun wa fi awwal as-sirati munadin yunadi ya ibadallah udkhulus sirata wa la ta'uju wa min jawfi as-sirati wa fi lafdhin wa min fawqi as-sirati munadin yunadi ya abdallahi la taftahil baba fa innaka in fatahtahu talijhu thumma bayyana dhalika faqala wa amma as-siratu fa huwa al-islam wa amma as-surani fa hududullahi wa amma al-abwabu allati 'alayha suturun murkhatun fa maharimullah wa amma al-munadi alladhi yunadi min awwal as-sirati fa kitabullah wa amma al-munadi alladhi yunadi fi jawfi as-sirati aw min fawqi as-sirati fa wa'idhullahi fi qalbi kulli muslimin. Allah telah membuat perumpamaan dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Pada dua sisi jalan itu terdapat pintu-pintu. Di atas pintu-pintu itu terdapat tirai yang menjuntai. Di pintu masuk jalan tersebut ada penyeru yang berseru, wahai hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, masuklah ke jalan itu dan janganlah kalian menyimpang. Dari tengah jalan dan dalam riwayat yang lain, dari atas jalan ada penyeru yang berseru, wahai hamba Allah, janganlah kamu membuka pintu itu, karena jika kamu membukanya maka niscaya kau akan masuk ke dalamnya. Nabi SAW menjelaskan perumpamaan itu. Jalan yang dimaksud ialah jalan Islam. Dua pagar yang dimaksud adalah hukum-hukum Allah. Pintu-pintu tertutup tirai yang menjuntai itu adalah larangan Allah. Penyeru yang berseru dari awal jalan itu adalah kitabullah. Penyeru yang berseru di tengah jalan atau dari atas adalah penasihat Allah dari hati setiap muslim. Nah, inilah salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap muslim, yaitu Allah siapkan penasihat di dalam hatinya tatkala jiwanya berkata kepadanya agar membuka salah satu pintu yang telah diharamkan atau masuk ke dalam salah satu jendela kebatilan. Nah, inilah makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Ya. Nah, kalau seorang itu dijadikan Allah takdirkan dia membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan, maka itu karunia besar. Ya. Nah, kebaikan ini para jemaah sekalian kadang bisa kita tunai, kita panen ketika masih di dunia.
Tetapi kadang Allah tidak membalasnya langsung kecuali nanti di akhirat. Para jamaah sekalian, kita butuh sangu. Kalau kita mau perjalanan jauh saja, kita membutuhkan begitu mempersiapkan, mulai dari baju, badan yang sehat, sangu sing akeh, makanan yang lengkap dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau dengan perjalanan akhirat? Maka harus lebih lengkap lagi dan lebih banyak. Itulah pahala, para jamaah sekalian. Namanya pahala, kita tidak bisa melihat pahala kecuali dengan iman. Gak bisa kita lihat pahala itu bentuknya begini, gak bisa. Karena dia yang bisa melihat itu hanyalah iman, bukan mata kita, mata telanjang kita, bukan. Nah, wasilahnya apa? Wasilahnya adalah ilmu. Teknisnya bagaimana? Ya hadir di majelis ilmu. Ya. Penyuruh itu melarangnya melakukan itu dengan berkata, wahai hamba Allah, jangan kamu buka pintu tersebut, karena jika kamu membukanya, maka niscaya kau akan masuk ke dalamnya, karena akan menarik dia. Ya. Makanya kadang kita itu tertarik oleh perkara yang buruk, dan juga kadang kita itu tertarik dengan perkara yang baik. Dan masing-masing hati kita itu ada penasehatnya. Kalau sesuatu kepada yang baik, yang penasehatnya adalah hati kecilnya, kejujurannya dia, dan dibantu oleh malaikat. Tetapi kalau hati kita itu condong kepada sesuatu yang buruk, maka penasehatnya tidak ada lain kecuali syaitan. Ya. Karena pasti begitu. Kalau baik malaikat, kalau yang buruk adalah syaitan. Dan Allah berlepas diri dari itu. Makanya setiap dai kadang mengakhiri kajian ini biasanya apa? Yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang niku nak berbuat baik niku dipun ganjari ingkang sing sae. Begitu juga ketika orang niku berbuat yang salah, dia juga akan mendapatkan balasannya karena sudah dilakukan. Karena dilakukan. Siapa saja yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, maka hendaklah ia mengetahui berdasarkan hadis ini bahwa ia akan berjalan di atas jalan yang lurus yang akan mengantarkannya ke surga yang dipenuhi kenikmatan. Di antara kedua sisi jalan yang lurus ini ada banyak pintu di sebelah kanan dan kirinya yang tidak terkunci, hanya terhalang oleh tirai-tirai penutup. Itulah pintu yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan. Dalam hadis niki dijelaskan bahwasanya pintu kebaikan cuma satu tapi tertutup rapat. Sementara pintu-pintu yang tidak diridhoi niku tidak ada pintunya, cuma tirai tok. Nah, hikmahnya apa para jamaah sekalian? Hikmahnya kalau kita itu sudah masuk ke dalam sebuah ruangan yang ketika bukanya sangat sulit, tapi kalau sudah ditutup rapat itu, mana mungkin kita akan keluar. Jadi masuknya sulit, keluarnya pun juga akan sulit. Gitu. Nah, kalau cuma tirai saja, itu kan orang bisa melihat di situ terlihat dari luar, tapi kadang untuk keluar saja akan sangat sulit. Ya. Nah, sebagaimana telah diketahui, pintu yang hanya terhalang tirai itu tidaklah perlu banyak waktu maupun tenaga untuk memasukinya. Cukup didorong dengan pundaknya lalu dia bisa masuk dengan cepat. Berbeda dengan pintu yang terkunci, diperlukan satu kunci dan juga usaha untuk membuka. Pintu seperti ini memerlukan banyak waktu untuk membukanya. Adapun pintu yang hanya tertutup tirai, setiap orang bisa memasukinya dengan cepat tanpa ada halangan. Anda pasti melewati jalan yang lurus ini. Tapi jalan-jalan pintu-pintu yang terbuka dengan tirai itu bukan sesuatu yang baik. Tetapi jalan yang
pintu yang tertutup itu dengan kunci, itu juga itu adalah jalan yang lurus, yang terbaik malah. Ya. Pada dua sisi jalan ini ada banyak pintu yang memasukkan manusia pada perkara haram, sedangkan yang ada di atasnya itu hanyalah tirai-tirai penutup. Kadang sebagian kita mungkin pernah mendengar, nyari yang halal aja susah, apalagi yang haram. Padahal sekelilingnya itu halal semua. Contoh, sekitar kita ada nggak babi? Nggak ada. Yang ada adalah tempe, tahu. Itu semuanya halal, mudah untuk didapatkan. Ya. Makanya mereka itu orang pemalas sebenarnya. Orang mengatakan yang mencari halal aja susah, apalagi yang haram. Ini sebenarnya pemalas mereka itu. Ya. Maka wajib bagi setiap orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan supaya selalu mewaspadai pintu-pintu keburukan yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Ya. Jika dia terjerumus ke dalam satu saja dari pintu-pintu itu, maka yang pertama-tama terjadi adalah terbukanya satu pintu keburukan atas dirinya. Setelah itu orang lain. Sebab ketika jiwa terjerumus ke dalam perkara haram, lalu semakin kuat terpatri, maka ia tidak senang hanya sendirian yang terjerumus di dalamnya. Ia pun berubah dari yang semula hanya menjadi pelaku, menjadi penyeru ya perkara yang diharamkan ini. Makanya itulah para jamaah sekalian, kenapa dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, as-sahibu sahibun. Ya. Teman itu akan menarik, entah menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. Ya. Akan tetapi orang-orang yang menarik inilah yang dia nanti menjadi artinya kalau dia mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala double. Tapi kalau dia mengajak kepada keburukan, dia juga akan mendapatkan dosa double. Ya. Kemudian pembahasan yang ke-6, halaman 54. Bismillah. Doa merupakan kunci kebaikan. Barangkali menawi para jamaah, kula panjenengan niku butuh napa-napa belum terpenuhi, belum terkabulkan, bisa jadi amargi panjenenganipun kula panjenengan niku mboten kiat, mboten kuat. Ibarat kata napa niku, berdoa niku yo sakarepe dhewe. Yo sakarepe dhewe. Padahal doa itu merupakan bentuk kehambaan hamba kepada Allah. Ya. Doa merupakan kunci segala kebaikan. Terkait dengan hal ini salah seorang ulama berkata, ta'ammaltu fi jama'il khairi fawajadtu lil khairi abwaban katsira. As-salatu khairun, as-siyamu khairun, al-hajju khairun, abwabul khairi katsiratan, wa wajadtu anna dzalika kullahu bi yadillah. Fa'aiqantu anna du'a miftahu kulli khairin. Aku merenungkan seluruh kebaikan, lalu kudapati kebaikan itu punya banyak pintu. Salat adalah kebaikan, puasa itu ada kebaikan, berhaji itu kebaikan. Banyak pintu kebaikan yang kudapati, bahwa semua kebaikan berada dalam genggaman Allah. Maka itu aku pun meyakini doa itu kunci segala kebaikan. Makanya kula panjenengan niku jangan sampai lemah dalam berdoa. Iya. Anda tidak mampu melakukan sholat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan sanggup berhaji, tidak akan sanggup berpuasa, bersedekah dan berbakti kepada orang tua serta melaksanakan berbagai amal kebaikan yang lainnya kecuali jika Allah menolongmu. Kita saja saged rawuh teng majelis sak menika inggih punika
pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali manusia yang dia punya waktu luang, tapi ketika ada kajian nggak mau datang. Padahal tinggal duduk saja, semuanya sudah tersedia, minuman, cemilan, makanan sudah tersedia. Iya, semuanya dapat, ilmu dapat, pahala dapat, makanan juga dapat, masya Allah. Padahal enak loh. Iya, tapi kadang cuman ya. Sebagian memang tidak butuh terhadap ilmu, tapi tidak apa-apa. Ya. Saat berkecamuk, ya, berbakti kepada orang tua serta melaksanakan berbagai amal kebaikan lainnya kecuali jika Allah menolong. Saat berkecamuk perang Ahzab, Nabi SAW bersabda dalam bentuk syair, "Wallahi laulallahu mahtadaina wala sumna wala sallaina." Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk, tidak mampu melaksanakan puasa, dan tidak mampu melakukan sholat. Jadi ketika kita sholat, puasa, dan haji, dan lain sebagainya itu adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Halaman 58. Para ulama mengatakan ad-du'a miftahu kulli khairin. Faman wuffiqa li hadzal miftahi wuffiqa lil khair wa man hurima hadzal miftaha hurima minal khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Siapa yang dikarunia kunci ini berarti telah dikaruniai kebaikan, dan siapa terhalang dari kunci ini berarti dia terhalang dari kebaikan. Berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan Allah. Artinya apa? Maksudnya membenarkan Allah inggih punika membenarkan Allah itu mengijabahi doa. Kula panjenengan pun khawatir nek Allah niku mboten mengijabahi doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun ngendikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku astajib lakum, maka aku akan mengijabahi doa kalian. Ini adalah janji Allah. Niki janji Allah para jamaah sekalian. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah itu tidak mengingkari, menyelisihi janjinya. Iya. Ketika Allah sudah berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari. Oleh karenanya janji Allah itu adalah mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadanya. Tapi dengan syarat apa? Muqinun bil ijabah. Orang yang berdoa kepada Allah niku kedah yakin nek doane niku dipun ijabahi. Memperhatikan adab serta dan syarat serta kaidah dalam berdoa. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitabullah dan sunnah nabinya. Semuanya itu adalah sikap yang paling mulia, bahkan bisa menjadi landasan bahasan ini. Ya. Jadi berdoa itu diantara yang bisa menjadi pembuka pintu kebaikan seseorang. Kemudian yang ketujuh, halaman 64. Jauhi dan waspadai sumber fitnah dan syubhat. Sumber fitnah dan syubhat. Bukunya ini kok Pak, ngapunten Pak. Buku. Ya. Salah satu faktor yang dapat menjadikan Anda sebagai pembuka pintu kebaikan yaitu menjauhi sumber-sumber fitnah dan syubhat serta waspada terhadapnya. Nah, ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang memiliki ilmu. Dan yang bisa menutup pintu syubhat itu juga ahli ilmu. Dan yang bisa menjelaskan secara detail kalau ini adalah syubhat juga ahli ilmu. Tapi secara umum Rasulullah SAW itu memerintahkan apa yang kita lakukan terhadap syubhat. Beliau bersabda, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi."
Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga harga dirinya dan agamanya. Karena memang syubhat itu menurunkan harga diri seseorang dan derajatnya dia. Karena yang melihat ini adalah Allah dan Rasulnya dengan adanya dalil. Ya. Maka kita dapati orang yang terfitnah dalam agamanya dikarenakan syubhat dan fitnah, maka bagi Allah itu dia sangat-sangat derajatnya sangat rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sinilah para jamaah sekalian, menjauh fitnah dan syubhat ini adalah menaikkan derajat seseorang. Sebenarnya dalam fitnah dunia syahwat dengan fitnah agama yaitu syubhat masih ringan syahwat. Masih ringan syahwat. Ya. Karena tercelanya nggak begitu tercela gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam fitnah syubhat itu sangat-sangat tercela sekali. Ya. Karena apa? Yang dia musuhi adalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu faktor yang dapat menjadikan Anda sebagai pembuka pintu kebaikan yaitu menjauhi sumber-sumber fitnah dan syubhat serta waspada terhadapnya. Kewaspadaan ini akan mendatangkan keselamatan bagi seorang hamba sehingga ia tidak menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, innaha satakunu umurun mushtabihatun fa'alaikum bittu'adati fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fil syarr. Kelak akan ada perkara-perkara syubhat, hendaklah kalian berhati-hati. Nah ini Nabi SAW memerintahkan kita untuk berhati-hati terhadap perkara syubhat. Sebab engkau menjadi pengikut kebaikan, sesungguhnya itu lebih baik daripada menjadi pemimpin keburukan. Karena pemimpin keburukan itu akan membawa kaumnya. Makanya ketika Nabi SAW niku dakwahi Heraklius atau Hercules, ya, aslim taslam. Ya, aslim taslam, masuklah Islam engkau akan selamat. Kemudian diulang lagi oleh Nabi SAW, aslim taslam. Ya, berislamlah kamu maka engkau akan selamat. Makanya Islam itu maknanya selamat. Agama Islam itu maknanya selamat dan damai, kedamaian. Kalau tidak masuk Islam, engkau akan membawa dosamu dan ithmal arisiyin. Dosa pengikutmu kamu juga akan nanggung. Makanya ketika ada pemimpin suatu kaum, kalau dia itu menghalangi ilmu untuk kaumnya, maka dia akan menanggung dosa kaumnya. Berat apa mboten? Di antaranya panitianya juga. Niku kajian terjaga sore sekali tak ngoten niku. Panitia takmir masjid ngoten kadang sore niku tak omong. Iya. Kalau ada seorang ustaz yang manhajnya sudah bener, kok dihalangi, antum akan menanggung dosanya besar. Gitu. Karena menghalangi kebaikan. Iya. Ya kalau mau diskusi saja gitu kan. Jangan langsung menghalangi. Ini rumah itu Allah itu memberikan dia begitu banyak harta, itu juga karena Allah. Emangnya ini ketika dia sudah menjadi rumah Allah, maka ketentuannya ada ketentuan Allah, bukan ketentuan yang bangun. Ya. Pada saat waktu yang bersamaan bisa jadi Allah langsung cabut kekayaannya dia. Kalau tidak manut dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berat para jemaah. Makanya fitnah di dalam syubhat, fitnah dalam agama itu lebih berat daripada fitnah syahwat. Ya.
Siapa yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, maka berhati-hatilah terhadap perkara syubhat yang mengandung fitnah. Janganlah Anda menghampirinya dan jangan gegabah seperti orang-orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan lalu menjerumuskannya orang lain ke dalamnya. Kalau mau bawa kesesatan, nggak usah bawa-bawa orang. Itu namanya iblis. Kan iblis nggak mau sendirian di neraka, kan begitu tuh. Bersikaplah tenang dan waspada, renungkanlah sebelum Anda melangkah, konsultasilah dengan para ulama dan pemimpin umat. Kalau agama, kembalikan kepada ahli ilmu. Allah memerintahkan itu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jikalau kalian tidak tahu. Dan tidak boleh sok tahu. Karena Islam ini penuh dengan ilmu. Semuanya ada ilmunya. Pintarlah arahan dan juga nasihat melalui fatwa-fatwa mereka. Dan sebaliknya jangan hanyut dalam perdebatan yang berdasarkan pendapat sendiri atau mengikuti hawa nafsu yang membuat Anda membanggakan diri atau berdasarkan kata orang yang belum jelas kebenarannya. Dalam diskusi itu yang dicari kebenaran, bukan pembenaran. Makanya dikatakan apa? Syekh Al-Albani mengatakan orang yang mencari kebenaran satu dalil saja cukup. Tapi kalau orang mencari pembenaran 1000 dalil gak cukup. Nah kalau sekiranya 1000 dalil saja gak cukup, alangkah begitu kerasnya hatinya. Subhanallah. Ya. Jika saja Anda banyak berbicara berdasar pendapat sendiri, tidak waspada dan santun, maka niscaya Anda akan terjerumus ke dalam keburukan sekaligus menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang lain. Karena itu hendaklah kita berhati-hati dan teliti menghadapi permasalahan dengan tenang dan sabar. Diskusikan permasalahan Anda dengan para ulama. Tentunya kembalikan kepada para ulama. Kalau itu perkara apa? Perkara agama. Perbanyaklah doa kepada Allah dan jauhi dari keburukan. Jangan Anda sampai terjerumus dalam fitnah serta syubhat. Bahkan jangan sampai Anda mendekati dan mendatanginya yang pada akhirnya kita bisa terjerumus ke dalamnya. Dan bila sampai terkena fitnah dan syubhat, berarti Anda telah menjadi pembuka pintu keburukan bagi diri Anda dan orang lain. Kita break dulu, kita istirahat dulu. Setelah itu baru akan kita lanjut pada pembahasan ke-8 sampai berakhir. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.